Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Gila Jantifa dengan nomor BP 2013031. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang katalis. Pengertian katalis. Katalis adalah suatu senyawa kimia yang menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat untuk mencapai kesetimbangan tanpa mengalami perubahan kimiawi di akhir reaksi. Katalis tidak mengubah nilai kesetimbangan dan berperan dalam menurunkan energi aktivasi. Dalam penurunan energi aktivasi ini, maka energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya tumbukan berkurang sehingga terjadinya reaksi berjalan cepat. Klasifikasi katalis. Yang pertama, katalis enzim. Enzim adalah molekul protein ukuran koloidal, merupakan katalis di antara homogen dan heterogen. Enzim merupakan driving force untuk reaksi kimia. Karakterisasinya adalah efisiensi dan selektivitas sesuai dengan untuk keperluan industri. Yang kedua, katalis asam homogen. Katalis homogen berada pada fase yang sama seperti reaktan dan produk. Beberapa contoh misalnya hidrolisis ester pada asam cair-cair, oksidasi SO2 oleh NO2, uap dengan uap, dan dekomposisi potasium klorat dengan MnO2 padat dengan padat. Yang ketiga, katalis basa heterogen. Katalis heterogen merupakan katalis yang berada dalam fase yang berbeda dengan reaktan. Biasanya katalis heterogen berupa padatan dan interaksi pada permukaan padat gas atau padat cair. Biokatalis pada suhu ruang. Protein sejenis silikatein dan spong sebagai katalis polimerisasi silika. Silika merupakan polimer dari silikon dioksida yang banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk industri pangan. Selanjutnya itu katalis pada suhu tinggi. Katalis besi pada pembuatan amonia digunakan pada industri pembuatan amonia. Sifat-sifat katalis. Yang pertama, katalis tidak mengalami perubahan yang kekal saat reaksi, namun mungkin saja terlibat dalam mekanisme reaksi. Yang kedua, katalis mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengubah jenis dan jumlah hasil reaksi. Yang ketiga, katalis menurunkan energi aktivasi, namun tidak merubah perubahan entalpi reaksi. Yang keempat, katalis merubah mekanisme reaksi dengan menyediakan tahap reaksi yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Yang kelima, katalis mempunyai aksi spesifik, artinya ia dapat mengkatalis satu reaksi tertentu. Yang keenam, katalis hanya diperlakukan dalam jumlah terbatas. Yang ketujuh, katalis dapat diracuni oleh zat tertentu sehingga menjadi tidak aktif sebagai katalis lagi. Penyebab matinya katalis. Penyebab matinya katalis disebut juga dengan deaktivasi katalis. Penyebabnya yaitu yang pertama, peracunan. Peracunan secara umum, walaupun tidak tepat, sering diterapkan pada semua bentuk deaktivitas katalis. Peracunan katalis merupakan deaktivitas katalis yang disebabkan oleh sejumlah kecil material tertentu untuk katalis tertentu dan berkaitan dengan absorpsi racun pada siklus aktif katalis, sehingga akan menghalangi proses absorpsi reaktan oleh katalis. Peracunan sering dihubungkan dengan kontaminan, misalnya senyawa belerang pada aliran umpan dalam proses vaksinasi minyak bumi, yang sering juga disebut sebagai peracunan oleh pengotor. Selanjutnya, pencemaran. Secara umum, jumlah material yang berperan dalam proses deaktivasi katalis pada proses pencemaran lebih banyak dibandingkan pada proses peracunan. Tipe proses pencemaran katalis yang paling umum adalah pembentukan kokas, endapan karbon, dan pengendapan logam pada permukaan katalis. Pembentukan kokas umumnya terjadi pada katalis yang digunakan dalam proses vaksinasi minyak bumi atau reaksi yang menggunakan senyawa organik sebagai umpan. Kokas terbentuk selama reaksi katalisis
yang bukan merupakan pengotor. Selanjutnya sintering atau pengempalan. Sintering merupakan proses deaktivasi termal, yaitu proses fisik yang berkaitan hilangnya area material pengembangan atau masa oksidasi, hilangnya penyebab kristal logam pada katalis logam pengemban, penurunan komponen logam pada katalis. Selanjutnya step reaksi katalitik. Step-stepnya yaitu yang pertama, perpindahan massa reaktan dari fluid double ke permukaan eksternal katalis. Kedua, difusi reaktan dari pori melewati pori katalis ke permukaan katalis internal difusi internal. Yang ketiga, absorpsi reaktan di atas permukaan katalis. Yang keempat, reaksi permukaan katalis. Yang kelima, desorpsi produk dari permukaan katalis. Yang keenam, difusi produk dari bagian dalam katalis ke mulut pori dalam permukaan eksternal. Yang ketujuh, perpindahan massa produk dari permukaan katalis eksternal ke fluid double. Ini adalah gambar step-step reaksi katalitik. Selanjutnya, reaksi homogen dan heterogen. Reaksi homogen adalah reaksi di mana semua zat reaktan dan juga produk berada dalam fase yang sama, misalnya gas, padat, atau cair. Reaksi heterogen adalah reaksi yang terdiri atas zat-zat dengan fase yang berbeda. Contohnya adalah pembuatan senyawa padat amonium klorida pada industri kimia. Contoh reaksi homogen dan heterogen. Contoh reaksi homogen satu fase yaitu CH3COH reaksi dengan CH3CO ditambah H+ ditambah N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Contoh keseimbangan heterogen CaCO3 reaksi CaCO3 bereaksi dengan menambahkan CaO ditambah CO2 Ag2CrO4 menghasilkan 2Ag+ tambah CrO4 2-. Penyangga katalis. Fungsi penyangga katalis. Yang pertama, mempertahankan luas permukaan komponen aktif lebih tetap tinggi. Yang kedua, permukaan yang stabil di mana komponen aktif terdispersi sedemikian rupa sehingga sintering berkurang. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan mekanik partikel katalis. Yang keempat, meningkatkan stabilitas thermal katalis. Yang kelima, bersifat inert dan memberikan efek terhadap porositas. Promotor didefinisikan sebagai zat yang meningkatkan aktivasi katalis, biasanya dengan peningkatan simultan dalam selektivitas atau efek stabilitas. Promotor sendiri umumnya tidak aktif, tetapi penambahan kepada katalis dapat memperbaiki kinerja katalis. Pada prinsipnya, setiap adiktif yang meningkatkan atau menghambat fungsi katalitik dapat digolongkan sebagai promotor. Tujuan memberi promotor ini adalah untuk menghasilkan aktivitas, selektivitas, dan efek stabilitas yang diinginkan. Promotor dirancang untuk membantu penyangga atau komponen aktif dan adanya promotor. Penyangga terlindungi dari segala gangguan dan perubahan jangka panjang. Selanjutnya, regenerasi katalis. Regenerasi katalis merupakan penggunaan kembali katalis dalam produk biodiesel. Materi ini menggunakan bahan baku minyak goreng kelapa sawit dan memanfaatkan katalis hidrogen berupa paduan katalis abu cangkang, telur ayam dengan zeolit alam. Regenerasi katalis dilakukan dengan cara mencuci katalis menggunakan metanol sebanyak 3 kali dan dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian katalis direkalsinasi pada suhu yang sama seperti perlakuan sebelumnya selama 3 jam.
Demikianlah PPT yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada yang kurang atau kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.